Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Anggi Gufron. Halo, saya Dwiki Oktaviano. Hai, saya Herlina Yuan Sudarlim. Hai, nama saya Mei Rizka. Halo, saya Muhammad Andrew. Halo, nama saya Muhammad Sidiki. Kami akan memberikan edukasi yang menarik melalui video kali ini. Video tentang apa ya? Penasaran nggak nih? Langsung aja deh. Videonya seputar Volatile Suspended Solid atau VSS dan Chemical Oxygen Demand atau COD. Nah, yang pertama kali kami akan membahas mengenai COD. Apa itu COD? Cash on delivery kah? Hahaha, jangan salah sangka ya. COD itu bukan cash on delivery, melainkan chemical oxygen demand. Jadi, apa sih COD itu? Dan juga apa itu PSS? Belum paham dan belum tahu nih. Nah, kalau belum paham, yuk tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa dipahami ya. Ya, bukan cuma doi aja loh yang harus dipahamin. Hahaha. Chemical Oxygen Demand atau COD adalah pengukuran kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa terlarut dan partikel organik di air. Uji ini dilakukan pada limbah untuk menentukan sejauh mana bahan organik yang mudah teroksidasi, yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, bahan organik yang dapat dioksidasi secara biologis disebut aktif secara biologis. Yang kedua, bahan organik yang tidak dapat dioksidasi secara biologis disebut tidak aktif secara biologis. COD biasanya diukur pada 1. Influen air limbah di unit pengolahan untuk mengetahui nilai COD awal. Yang kedua, influen air limbah di unit pengolahan untuk mengetahui nilai COD akhir dan untuk mengetahui efisiensi pengolahan suatu unit. Yang ketiga, efluen air limbah ke badan air untuk kesesuaian terhadap baku mutu. Yang keempat, badan air untuk mengetahui nilai COD dan dapat memperkirakan dampak yang ditimbulkan. Prinsip analisis Chemical Oxygen Demand. Analisa COD yaitu semua senyawa organik dapat dioksidasi secara sempurna menjadi karbon dioksida dengan menggunakan oksidator kuat pada kondisi asam. Pada pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium bikromat K2Cr2O7 sebagai oksidator pada sampel dengan volume yang diketahui, yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium bikromat ditera dengan cara titrasi. Dengan demikian, kalium bikromat yang terpakai untuk oksidasi bahan organik dalam sampel dapat dihitung dan nilai COD dapat ditentukan. Metode analisis. Metode analisis Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimia berdasarkan metode ASTM D1252A. Yang kedua, metode EPA 410.3 dan metode Potentmetry SQ118. Yang pertama, pembuatan larutan induk kalium hidrogen ftalat yang mengandung COD 1000 mg per liter. Yang kedua, pembuatan larutan induk kalium hidrogen ftalat yang mengandung COD 100, 500, dan 1000 mg per liter. Lanjut ke metode yang pertama, metode ASTM D1252. Yang kedua ada metode EPA 410.3, metode Potentmetry SQ 118. Di tiga metode ini yang diuji ada dua. Yang pertama tepatannya, yang kedua uji kecermatannya. Alat dan bahan yang digunakan. Alat potentmeter spektrum kuant 118 merek Merck. Yang kedua ada termoreaktor. Yang ketiga ada tabung ulir. Yang keempat ada pipet serologi 5 dan 10 mm, labu ukur 100 ml dan 1 liter, corong, pengaduk, bulb, larutan standar kalium hidrogen ftalat sebanyak 100 sama 1000 mg per liter, larutan CODA, merkuri sulfat, larutan CODB, kalium dikromat, dan asam sulfat pekat.
Yang terakhir ada Aquades. Cara kerja chemical oxygen demand. Yang pertama, di pipet 0,30 ml larutan A dan 2,30 ml larutan B, dimasukkan ke dalam tes tub COD yang kering dan bersih. Kedua, campuran larutan tersebut dikocok hingga larut sempurna. Ketiga, ditambahkan 3 ml larutan standar kalium hidrogen ftalat 100 dan 1000 mg per liter ke dalam tes tub yang telah diisi campuran larutan A dan B, dikocok sampai larut. Hal yang sama juga dilakukan untuk blanko. Perlu diperhatikan bahwa tabung reaksi menjadi panas akibat reaksi eksoterm dalam larutan. Yang keempat, dipanaskan tes tub tersebut di dalam termoreaktor selama 2 jam pada suhu 148 derajat Celcius. Yang kelima, setelah itu, tes tub diangkat dan ditempatkan pada rak tabung, dibiarkan hingga dingin. Yang keenam, tekan tombol, masukkan nomor metode, kemudian tekan tombol pada fotometer. Setelah itu, tekan tombol untuk blanko, tunggu sampai muncul waktu reaksi atau muncul tulisan masukkan blanko di layar. Ketujuh, masukkan tabung yang berisi blanko ke dalam tempat pengukuran. Kedelapan, tekan tombol. Nilai blanko akan muncul atau nol di monitor. Kesembilan, keluarkan blanko, masukkan sampel ke dalam tempat pengukuran. Kesepuluh, tekan tombol, baca hasil yang keluar pada monitor. Perhitungan COD. Perhitungan dilakukan menggunakan kurva regensi linier yang diperoleh dari software spektrofotometer. Tulis hasil pembacaan dalam komputer dikalikan dengan faktor pengenceran jika ada. COD mg per liter sama dengan mg per liter hasil pembacaan kali faktor pengenceran jika ada. Standar baku mutu COD pada air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dengan kadar unsur pencemar yang keberadaan air limbahnya harus dikeluarkan atau dibuang dalam media air oleh suatu industri dalam setiap produksi, yaitu kadar COD pada air limbah paling tinggi adalah 180 mg per liter. Dampak COD terhadap kesehatan manusia. Akibat dari konsentrasi COD yang tinggal dalam badan air menunjukkan bahwa adanya pencemar organik dalam jumlah mikroorganisme baik secara patogen dan tidak patogen yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit untuk manusia. Dampak terhadap lingkungan yaitu konsentrasi COD yang tinggi dapat menimbulkan dan menyebabkan kandungan oksigen terlalu dalam badan air menjadi rendah, bahkan habis. Faktor ini dapat mengakibatkan oksigen sebagai kehidupan bagi makhluk yang berada dalam air seperti hewan dan tumbuhan air tidak dapat dipenuhi sehingga makhluk air tersebut bisa terancam mati dan tidak berkembang dengan baik. Nah, teman-teman, metode analisis COD ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari metode analisis COD yaitu yang pertama, memakan waktu kurang lebih 3 jam. Sedangkan BOD memakan waktu 5 hari. Dan yang kedua, untuk menganalisa COD antara 500 sampai 800 mg per liter, tidak kita butuhkan pengenceran sampel, sedangkan BOD selalu membutuhkan pengenceran. Dan yang ketiga, untuk ketelitian dan ketepatan, tes COD adalah 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari tes BOD. Dan yang terakhir, gangguan zat yang bersifat racun tidak akan menjadi masalah. Nah, teman-teman, selain kelebihan, ada pun kelemahan dari metode analisis COD ini, yaitu tidak dapat membedakan antara zat yang sebenarnya yang tidak teroksidasi dan zat-zat yang teroksidasi secara biologis. Volatile Suspended Solid. Padatan tersuspensi volatil atau VSS adalah ukuran kualitas air yang diperoleh dari hilangnya massa padatan tersuspensi total yang diukur saat penyalaannya. Pembakaran ini umumnya dilakukan dalam oven dengan suhu 550 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Ini menunjukkan jumlah materi yang mudah menguap yang ada dalam fraksi padat dari larutan yang diukur. Metode padatan tersuspensi volatil merupakan ukuran kasar dari konsentrasi padatan dalam sampel lumpur aktif yang diperoleh dengan mengukur padatan volatil.
Karena sebagian besar bakteri organik, uji VSS adalah indikator yang lebih baik untuk konsentrasi padatan organik dan juga jumlah bakteri dalam sampel. Prinsip analisis volatile suspended solid. Analisis volatile suspended solid atau VSS dilakukan dengan cara mengambil sampel pada analisis TSS. Sampel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam electric furnace 600 derajat Celcius selama 10-15 menit. Kemudian dimasukkan ke desikator selama 15 menit dan ditimbang. Selisih antara penimbangan cawan yang di oven 105 derajat Celcius dengan cawan yang di furnace 600 derajat Celcius dan dibagi dengan volume sampel yang disentrifug dalam liter. Apabila nilai fluktuasi VSS tinggi, maka dapat dipastikan mikroorganisme tidak dapat bekerja dengan optimal. Penurunan nilai kandungan VSS dipengaruhi oleh kondisi tertahan partikel tersuspensi pada media terlekat. Kemudian, adapun alat dan bahan yang digunakan, yaitu 1. Crucible atau wadah, 2. Kertas saring Whatman, 3. Beker glass, 4. neraca analitik, 5. Oven, 6. Muffle furnace, 7. Corong kaca, 8. Penjepit, 9. Desikator, dan yang ke-10 air limbah. Nah, adapun cara kerja Volatile Suspended Solid atau VSS. Yang pertama, kita catat berat awal wadah atau W1. Kedua, saringan air limbah dan padatan yang tertahan di kertas saring adalah padatan tersuspensi. Kita ambil 10 mili padatan tersuspensi dan dituangkan ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan wadah di dalam oven dan panaskan pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius dalam waktu kurang lebih 1 jam. Setelah dikeringkan di oven, sampel didinginkan di desikator pada suhu kamar. Setelah itu, kita catat berat kering wadah atau W2 dan masukkan sampel oven kering dalam muffle furnace dan nyalakan pada suhu 600 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah pembakaran di furnace, dinginkan sampel di dalam desikator kembali dengan suhu kamar. Dan kita catat berat akhir kering wadah atau W3. Dan yang terakhir, kita ulangi kembali tahap mulai dari sampel masuk furnace hingga ditemukan berat akhir yang konstan. Perhitungan PSS. Adapun cara menghitung PSS yaitu Mg sama dengan A min B dikali 1000, di mana A sama dengan berat residu ditambah filter dan wadah dalam miligram dari total padatan tersuspensi atau TSS atau W2. B. Berat residu ditambah filter dan wadah dalam miligram setelah pembakaran W3. C. Volume sampel disaring dalam ml. Standar baku mutu VSS pada air limbah. Dalam buku Environmental Engineering Science, Nazarov dan Alvarez Cohen 2001 menyatakan standar baku mutu VSS pada air limbah adalah 165 mg per liter. Nah, itu tadi video singkat tentang chemical oxygen demand dan volatile suspended solid. Nah, yang tadinya belum paham apa itu COD dan VSS, gimana nih? Apakah sekarang udah paham belum? Iya, sangat mudah dipahami. Ternyata COD itu chemical oxygen demand yang merupakan pengukuran kebutuhan oksigen untuk mengoksidasi senyawa larut dan partikel organik di air. Betul sekali. Dan juga volatile suspended solid itu ukuran kualitas air yang diperoleh dari hilangnya massa padatan tersuspensi total yang diukur saat penyalaannya. Iya, betul sekali Diki dan Dwiki. Jadi, sekarang kita sudah dapat pahami ya, apa itu COD dan VSS. Kalau gitu, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya semakin bertambah pula wawasan kita mengenai chemical oxygen demand dan volatile suspended solid. Dan juga kami minta maaf apabila ada kesalahan baik dari materi maupun penyampaian. Sekian. Terima kasih.